Oke guys, selama 6 hari ke depan, gue akan men-challenge diri gue sendiri untuk mengurangi jumlah barang di rumah gue. Setiap harinya akan ada 5 item yang keluar, entah itu dibuang, disumbangkan, atau dijual mungkin ya. Tapi yang jelas, ini adalah salah satu bentuk latihan buat gue yang lagi belajar tentang minimalism. Nah, kenapa sih minimalism dan apa yang mendorong lu untuk belajar tentang minimalism, Ray? Ada 3 alasan teman-teman yang mungkin hari ini kita juga lagi ngerasain. Yang pertama adalah soal waktu, teman-teman. Ya, banyak orang ngerasa gue nggak punya waktu. Padahal banyak waktu mereka pakai untuk hal-hal yang nggak berguna. Nah, dengan pola hidup minimalis, dengan konsep gaya hidup minimalis, ini akan menyederhanakan banyak hal. Kita lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hidup kita bisa jadi lebih produktif. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak barang di rumah. Pernah nggak sih lu ngerasa mau cari satu barang aja susah banget ya? Beberapa waktu yang lalu gue nyari remote AC, itu waktunya ngabisin 10-20 menit. Padahal 10-20 menit itu kalau dipakai untuk fokus dan ngerjain satu hal, itu hasilnya luar biasa, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah soal waktu. Yang kedua, teman-teman, adalah soal space. Biasanya banyak orang bilang, aduh gue butuh space, gue butuh tempat. Kenapa? Kita sering kali ngerasa nggak punya tempat karena rumah kita terus-terusan diisi sama barang. Akhirnya barang-barang itu berantakan, bukan cuma butuh waktu buat nyarinya, tapi lu sendiri juga pusing ngelihatnya ya. Kita ngelihat barang-barang padat penuh semua, dan itu mengganggu bukan cuma traffic kita lalu lintas di rumah, tapi juga mengganggu pikiran kita. So, kalau kita punya konsep hidup minimalis, maka akan ada barang-barang yang memang terpilih yang boleh ada di rumah, dan juga akhirnya itu membuat kita lebih selektif dalam membeli. Nah, inilah part yang ketiga, teman-teman. Part yang ketiga bicara soal duit, soal uang. Banyak orang, aduh gua nggak punya duit, gua nggak punya duit buat invest misalnya ya, atau gua nggak punya duit buat beli asuransi misalnya. Nah, sebetulnya kalau kita mau berkaca sama gaya hidup kita masih kok akhirnya beli barang ini, beli barang itu, spending duit buat ini, spending duit buat itu, tanpa kita secara bijak memikirkan apakah kita benar-benar perlu atau enggak sih beli barang itu. Nah, dengan lu punya pola pikir hidup minimalis, ini akan menyederhanakan dan kita akan lebih selektif. Beberapa waktu yang lalu gue pergi ke mall, setelah gue belajar, atau setidak-tidaknya gue lagi belajar tentang minimalis, itu mendorong gue untuk menanyakan lagi sama diri gue sendiri, apakah gue betul-betul perlu barang ini, atau sebenarnya ini cuma jadi barang yang akan seru sesaat dan kepake sebentar, terus kemudian sisanya ditaruh di laci, ditaruh di gudang, dan gue nggak pernah pakai lagi. Akhirnya ya, kalau biasanya gue pergi ke tempat-tempat belanja yang ada banyak aksesoris, pernak-pernik, barang-barang yang utilities kayak gitu kan, itu seneng banget, bener gak sih? Kadang-kadang datang aja udah seneng gitu. Nah, gue akhirnya bisa lebih bertahan untuk enggak deh, ini mungkin cuma kepengen gue doang. Nah, teman-teman, jadi kita akan punya waktu, kita akan punya space, punya tempat ya, yang akan mempengaruhi energi kita dan pikiran kita juga. Yang ketiga itu kita juga punya uang, dan kita bisa lebih wise dalam menggunakan uang. Nah, teman-teman, challenge apa aja sih yang bakal gue kerjain? Hari pertama, teman-teman, yang berhubungan sama baju. Artinya ada 5 baju minimal yang akan keluar dari lemari pakaian gue. Yang kedua, itu yang berhubungan sama stationery. Artinya ada 5 alat tulis yang akan keluar minimal. Yang ketiga, yang berhubungan sama buku dan kertas-kertas. Yang keempat, kabel dan elektronik. Dan yang kelima, itu adalah box atau dus. Dan yang keenam, itu adalah hal-hal yang lain, yang random, yang gak jelas. By the way, kalau ada yang tanya, lu belajar dari mana aja sih, Ray, tentang minimalism? Gue belajar yang jelas dari bukunya Francine J yang bicara soal seni hidup minimalis. Buku ini bisa lu dapetin di toko-toko buku. Yang kedua, dari seorang trainer yang gue belajar, namanya Felipe Canelas. Juga dari YouTuber favorit gue, Matt De Avella. Dia seorang YouTuber minimalis. Terus gue juga belajar dari Marie Kondo. Lu bisa nonton di Netflix, ada Tidying Up with Marie Kondo. Dan juga yang terakhir, ada satu dokumenter bagus banget tentang minimalis, Less is Now, yang menceritakan tentang 2 tokoh minimalis, Joshua and Ryan. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar bareng, yuk, gue udah kasih sumber-sumbernya. Tapi yang lebih seru lagi, bukan cuma belajar, kita belajar sambil mempraktekkan gaya hidup minimalis. Sampai ketemu, teman-teman, di video challenge day 1.